Apa kabar bisa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Anggun Oktarini. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Baik pemirsa, kita awali TVR 17 sore ini dengan informasi dari Komisi 11 DPR RI yang mendorong pemerintah untuk mengembangkan potensi ekonomi dari sektor lainnya guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Perekonomian Bali telah menunjukkan pemulihan. Tercatat, indikator kesejahteraan meningkat dan pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun 2023 diperkirakan berada di kisaran 5 hingga 5,8% year on year. Membaiknya perekonomian ditopang oleh sektor pariwisata, namun Bali belum sepenuhnya kembali ke level long-term growth atau pertumbuhan jangka panjang. Dalam kunjungan kerja ke Badung, Bali, anggota Komisi 11 DPR RI I Gusti Agung Rai Wirajaya mengatakan, Bali tidak boleh hanya bertumpu pada sektor pariwisata. Pandemi COVID-19 yang telah melumpuhkan pariwisata serta merugikan Bali hingga puluhan triliun rupiah seharusnya menjadi pelajaran. Untuk itu, pemerintah perlu mengembangkan potensi ekonomi lain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Bali. Untuk menjaga inflasi, bagaimana mendorong pertumbuhan dan membangkitkan UMKM, dan kita sudah memikirkan bagaimana tidak bertumpu kepada pariwisata saja. Karena melihat fenomena kemarin ketika mendadak kita ada COVID yang tidak kita ketahui, nah dari situ belajar dari pengalaman itulah kami bagaimana tidak secara semerta-merta menjadi pariwisata itu tetap menjadi prioritas, tapi ada hal-hal untuk menjaga jangan sampai kontraksi seperti kemarin sampai ke 12. Pengembangan dan penguatan sektor lain akan melepaskan ketergantungan Bali pada sektor pariwisata. Program ekonomi Kerti Bali yang menitik beratkan pada 6 sektor unggulan, yaitu pertanian, kelautan dan perikanan, industri manufaktur, IKM dan UMKM, ekonomi kreatif dan digital, serta pariwisata, diharapkan menjadi solusi untuk menggenjot perekonomian Bali. Dari Bali, Rian Indrayana, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke berita mengenai Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI yang berharap penyelenggaraan World Water Forum 2024 dapat menghasilkan kebijakan dan peraturan yang tepat dalam mengatasi permasalahan air dunia dalam 3 pilar utama. Krisis air kini telah menjadi salah satu permasalahan global. Permasalahan ini akan dibahas oleh Organisasi Air Dunia World Water Council dalam gelaran World Water Forum atau WWF 2024 yang akan digelar di Bali bulan Mei tahun depan. Presiden World Water Council, Loic Fasyong, didampingi Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengunjungi DPR RI untuk membicarakan pelaksanaan WWF dan mengundang BKSAP untuk menjadi tuan rumah bagi Parlemen Dunia untuk membahas permasalahan air dunia dalam 3 pilar utama, yaitu tematik, regional, dan politikal. Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon menyambut baik dan mendukung acara yang akan dihadiri 30.000 peserta tersebut dan berharap forum ini dapat menghasilkan kebijakan dan peraturan yang tepat. Tentu kami akan membicarakan ini dan saya kira ini adalah proposal yang sangat baik karena parlemen sangat penting di dalam pengambilan keputusan, pembuatan regulasi dan untuk budget juga, dan kami akan bekerja sama akan mendiskusikan ini dengan IPU Interparliamentary Union. Lebih lanjut, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supatmarudana mengatakan Pulau Bali dipilih sebagai tempat penyelenggaraan WWF 2024 karena dianggap sangat cocok dengan tema pelaksanaan acara tersebut. Selain menjadi destinasi wisata, Bali juga memiliki budaya yang sangat dekat dengan alam, seperti menjaga mata air dengan mengedepankan nilai-nilai budaya. Presiden World Water Council menyampaikan ada satu best practices di Bali secara community, salah satunya adalah subak. Bagaimana pengelolaan air irigasi sistem di Bali dan bagaimana akses untuk air bersih juga di Bali dikelola dengan baik. Ferdian dan Tegar, TVR Parlemen, melaporkan. Selanjutnya kita beralih ke informasi dari Komisi 6 DPR RI yang menilai pemerintah dan Pertamina untuk mengantisipasi peningkatan konsumsi BBM bersubsidi akibat kenaikan harga dari BBM non-subsidi. Kenaikan harga BBM non-subsidi sebagai dampak dari naiknya harga minyak dunia dikhawatirkan akan membuat masyarakat beralih ke BBM bersubsidi. Komisi 6 DPR RI meminta pemerintah melakukan pengawasan ketat agar masyarakat menengah ke atas tidak menggunakan BBM yang tidak sesuai peruntukannya. BPH Migas menyebut
kuota BBM bersubsidi nyaris jebol. Diperkirakan stok BBM jenis Pertalite dan solar hanya cukup hingga awal Desember. Sementara itu, distribusi BBM juga dinilai masih belum merata, khususnya di berbagai daerah di Bali. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 6 DPR RI Subardi menyebut, pemerintah dan Pertamina harus mengantisipasi peningkatan konsumsi BBM bersubsidi akibat kenaikan ini. Pasalnya, hal ini akan berdampak pada kelangkaan stok bagi kelompok petani dan nelayan. Orang beli, biasanya konsumen Petramak itu beli Pertalite, itu ada kenaikan 3-4%. Ya menurut saya ya memang nggak terlalu besar ya, cuman perlu ada pengawasan atau satu pemantauan yang intensif agar penekanan daripada memindahkan penggunaan Petramak ke Petramak bisa dikendalikan ya, sehingga hak-hak rakyat yang memang diberikan yang wajib ataupun yang punya hak menerima dari subsidi pemerintah itu bisa dinikmati, bukan diambil orang yang tidak punya hak itu. Selain memaksimalkan pengawasan, Subardi meminta Pertamina memperhatikan suplai BBM subsidi di daerah agar tidak menyebabkan antrean dan kelangkaan serta dapat dijangkau oleh petani dan nelayan. Dari Badung, Bali, Amita Pradita, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menjadi undang-undang. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17, pemirsa melanjutkan pembahasan terkait Undang-Undang IKN yang baru disahkan. Undang-Undang IKN yang baru disahkan ini diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan persiapan pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara serta penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya Ibu Kota Nusantara oleh Otorita Ibu Kota Nusantara. Optimalisasi tersebut juga diharapkan dapat bermuara pada tujuan pembentukan IKN yang pada dasarnya merupakan salah satu ikhtiar bangsa Indonesia untuk mewujudkan tujuan bernegara. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah
telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editor Parlemen berikut ini. Rapat paripurna DPR RI telah mengesahkan revisi Undang-Undang Ibu Kota Negara atau IKN menjadi undang-undang. Pada rapat paripurna disampaikan hasil rapat pengambilan keputusan tingkat 1 atas rancangan Undang-Undang IKN. 7 fraksi di DPR RI bersama DPD RI setuju revisi Undang-Undang IKN disahkan di rapat paripurna. 1 fraksi menyatakan setuju dengan catatan. Sedangkan 1 fraksi menolak revisi Undang-Undang IKN dilanjutkan pada pengambilan keputusan tingkat 2. Disetujuinya revisi Undang-Undang IKN diharapkan mengoptimalkan pelaksanaan, persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN serta penyelenggaraan pemerintah daerah khusus Ibu Kota Nusantara oleh Otorita Ibu Kota Nusantara. Optimalisasi itu akan merealisasikan tujuan pembentukan IKN sebagai ikhtiar mewujudkan tujuan negara. Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Komisi 2 DPR RI mendukung penuh pembangunan IKN bisa dipercepat dan semua pihak ikut terlibat. Meski begitu, pembangunan IKN harus tetap mengedepankan prinsip-prinsip yang bermanfaat bagi masyarakat dan jaminan kelestarian alam sekitar IKN tetap terjaga. Seluruh perencanaan dan pembangunan IKN Nusantara harus dilakukan secara matang dengan memperhatikan dampak sosial dan budaya, terutama yang terkait tanah adat. Pembangunan IKN jangan sampai menimbulkan konflik pertanahan dengan masyarakat adat setempat. Kementerian ATR BPN diminta melakukan pemetaan lebih dulu terhadap tanah masyarakat adat. Hak-hak pribadi, hak-hak tanah ulayat dan sebagainya diselesaikan dengan baik. Kemudian juga penataan lingkungannya, perencanaannya dan sebagainya itu jangan gerasa gerusu. Itu yang kita minta karena IKN ini nantinya adalah bukan hanya sekedar untuk ibu kota pemerintahan saja, tetapi juga akan menjadi penggerak motor ekonomi nasional juga. Misalkan soal kepemilikan tanah, ya, soal masyarakat adat, ya ternyata yang namanya suku Dayak itu terdiri dari subkulturnya banyak, bukan hanya Dayak doang begitu. Ada Dayak ini, Dayak ini, Dayak ini. Nah itu ya transformasi sosialnya harus dipikirkan ya. Jadi nanti para perencananya ini ya. Wabil khusus tentunya nih Bappenas ini kan nanti menjadi leading sektornya nih sekarang ya dalam pengembangan IKN. Nah ini tolong dimasukkan ya unsur-unsur yang non fisiknya. Jadi para antropolognya, para sosiolognya, para psikolognya, sehingga nanti transformasi masyarakatnya secara keseluruhan ya itu terjadi. Sebagai ibu kota negara yang baru, IKN Nusantara harus memiliki nilai lebih dengan mempertimbangkan perkembangan daerah-daerah sekitarnya. Jangan sampai IKN Nusantara hanya sebatas slogan. Perkembangan tersebut tentu tidak terlepas dari pentingnya peran investor di IKN agar semakin banyak investor yang tertarik berinvestasi di IKN. Perlu dipertimbangkan pemberian insentif perpajakan bagi investor. Di sisi lain, pemerintah juga harus meningkatkan sosialisasi pada masyarakat, khususnya masyarakat sekitar kawasan IKN untuk mencegah timbulnya konflik. IKN ini walaupun pro dan kontranya banyak, tetapi APBN sudah masuk. Kalau APBN sudah masuk, kita harus amankan uang rakyat tersebut. Maka kita harus kawal dia dengan baik ya, jangan sampai produk ini di perjalanan seperti yang saudara sampaikan tadi terjadi persoalan di Rempang dan Galang ya. Artinya memang informasi, literasi dan sosialisasi ini merupakan bagian yang satu kesatuan dari kegiatan IKN itu sendiri. Dengan disahkannya revisi Undang-Undang IKN, pemerintah diharapkan semakin serius menggelontorkan anggaran
untuk semua proses yang terkait pembangunan IKN agar Kalimantan Timur bisa segera aktif sebagai ibu kota Indonesia. Berita selanjutnya datang dari Komisi 2 DPR RI berupaya mengantisipasi adanya mafia tenaga honorer melalui panja pengawasan tentang tenaga honorer. Dan saksikan informasi selengkapnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan pesta demokrasi pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Masih bersama kami di TVR 17 terkait rancangan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ataupun RUU ASN telah resmi disahkan menjadi undang-undang oleh Komisi 2 DPR RI dan pemerintah dalam sidang paripurna DPR RI Selasa 3 Oktober lalu. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Juni Mart Girsang mengingatkan bahwa agar semua pihak mengantisipasi adanya mafia tenaga honorer. Dan untuk itu Juni Mart pun mendorong adanya panitia kerja atau panja pengawasan tentang tenaga honorer. Dan mari kita simak wawancara selengkapnya bersama rekan kami Alfat Rizky. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang diketahui bahwa RUU ASN atau RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah disahkan di rapat paripurna DPR RI, di mana ada beberapa penataan-penataan yang kembali direvisi di dalam RUU tersebut. Ada 7 dan salah satunya yaitu terkait dengan penataan tenaga honorer di seluruh Indonesia. Untuk membahasnya lebih detail, saya sudah bersama dengan salah satu Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, yaitu Bapak Juni Mart Girsang dari fraksi PDI Perjuangan untuk daerah pemilihan Sumatera Utara 3. Baik Pak Juni Mart, Pak, ada 7 Pak menjadi fokus dari revisi ASN ini Pak. Kira-kira salah satunya yaitu terkait dengan penataan tenaga honorer. Ini kenapa ditunda Pak terkait dengan penataan honorer ini menjadi Desember 2024 Pak? Ya, terima kasih. Yang pertama tentu Alhamdulillah puji Tuhan bahwa pada rapat paripurna ini ya pada pagi siang hari sudah diketok dalam rapat tingkat 2 tentang RUU ASN ya. Tentu kita harapkan sesegera mungkin RUU ini akan segera diberlakukan. Yang pertama, yang kedua, 7 isu krusial ya
yang kami bahas di Komisi 2 sampai 9 kali persidangan itu, perpanjangan. Ya, dan saya terus terang konsen di masalah honorer. Ya, honorer. Kenapa demikian? Karena honorer ini adalah anak bangsa ya yang harus dijamin ya kepastian tentang pekerjaannya. Yang pertama. Yang kedua, honorer ini kan menurut hasil hitungan kami di lapangan 60% ya tenaga kerja di perkantoran se-Indonesia itu ya adalah tenaga honorer. Yang ketiga, kalau misalnya tenaga honorer dihapuskan ya pada bulan November tahun ini sebagaimana surat edaran menteri tentu akan stagnan ya kerja-kerja pemerintahan di pusat dan daerah. Nah yang keempat, dalam rapat-rapat kerja dengan menteri Pan RB jelas saya menolak supaya dihapuskan bahkan ditingkatkan. Nah ini yang menjadi waktu atau tempo yang lama sampai 9 kali masa persidangan kita perpanjang ya untuk memperjuangkan para tenaga honorer dan diangkat menjadi P3K. Nah, yang jadi masalah kemarin itu para tenaga honorer yang bisa mendaftar secara online ke kemarin itu lebih kurang 2.300.000 sekian. Ya, sementara di lapangan di dapil saya misalnya itu sampai ratusan ribu. Ini bagaimana mereka tidak mendaftar? Nah kan? Nah, terus saya membuka online pendaftaran ya di DPR. Itu mendaftar lebih kurang 3.338 yang belum terdaftar di Kemenpan atau BKN. Nah, saya sudah serahkan kepada Menteri dalam rapat kerja supaya nama-nama ini sesuai dengan data dan surat keterangan dari instansi terkait dimasukkan menjadi P3K. Nah, untuk memvalidasi ini semua, ya para tenaga honorer kan tidak terlalu gampang juga. Kenapa demikian? Saya sampaikan ke Menteri bahwa saat ini ya ada mafia tenaga kerja honorer. Apa itu? Ya, ketika si A terdaftar sebagai tenaga honorer, ya, dan didaftarkan ke kementerian, itu menjadi nama si B. Nama si A hilang. Nah, ini bagaimana nih? Nah, tentu harus ada validasi. Maka sebaiknya Kemenpan RB BKN itu melakukan kerjasama dengan BPKP, memvalidasi ini semua supaya tidak muncul siluman-siluman tenaga honorer yang masuk di sana, termasuk di DPR. Ini kan banyak honorer di sini. Ini kita perjuangkan semua. Nah, oleh karena itu kita berikan kesempatan kepada pemerintah paling lambat Desember 2024 para tenaga honorer ini semua sesuai dengan data yang ada itu sudah diangkat menjadi P3K. Nah, menyangkut anggaran itu kan tinggal kita mencari solusi yang solutif. Contoh misalnya kan banyak tenaga honorer diangkat oleh para kepala daerah. Nah, bagaimana tanggung jawab kepala daerah di sini? Nah, ini harus kita atur juga. Nah, yang terakhir paling pokok sampai kepada Menteri supaya membuat surat edaran kepada semua kepala daerah, provinsi dan kabupaten kota itu tidak mengangkat tenaga honorer lagi. Terima kasih Bapak Junimart Girsang atas waktunya. Dan pemirsa TVR Parlemen, itulah bincang-bincang saya dengan salah satu Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bapak Junimart Girsang, di mana tadi Bapak Junimart Girsang menekankan pentingnya pengawasan setelah disahkannya terkait dengan RUU ASN ini, di mana tadi Bapak Junimart Girsang mendorong adanya panja terkait dengan pengawasan tenaga honorer. Sekian pemirsa yang dapat saya laporkan, saya Alfat Rizky melaporkan untuk TVR Parlemen. Pemirsa, selanjutnya apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi.
menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali bersama kami di TVR 17, pemirsa TV Parlemen. Kali ini kita masuk ke segmen media nasional dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami, Fitian Aunila. Baik, terima kasih rekan Anggun dan pemirsa. Kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Nah, berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu konflik Israel-Palestina memanas. DPR RI ingatkan pemerintah pastikan keselamatan warga negara Indonesia. Nah, di sini bisa dilihat di layar kaca Anda pemirsa, di sini ada Ketua DPR RI yaitu Dr. Honoris Causa Puan Maharani yang menyoroti permasalahan konflik Israel-Palestina yang dalam beberapa hari terakhir kembali memanas. Puan di sini menekankan kepada pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri untuk memastikan keselamatan warga negara Indonesia dengan terus mengawasi perkembangan situasi di wilayah konflik dan sigap kapanpun diperlukan evakuasi. Nah, sebagaimana diketahui pada Sabtu kemarin 7 November 2023 kembali terjadi pertempuran yang tidak bisa dihindarkan antara dua negara tersebut di jalur Gaza. Eskalasi konflik Israel dan Palestina kali ini memakan korban jiwa dan menyebabkan ribuan warga terluka. Sementara itu, berdasarkan catatan resmi Kementerian Luar Negeri, terdapat 13 orang WNI yang menetap di wilayah sekitar jalur Gaza tersebut. Nah, beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online yaitu Komisi 3 DPR RI desak polisi usut penembakan warga di Kebun Sawit, Kalimantan Tengah. Nah, di sini bisa dilihat di layar kaca Anda pemirsa, ada statement dari anggota Komisi 3 DPR RI yaitu Taufik Basari yang meminta pihak kepolisian mengusut tuntas penyebab jatuhnya korban jiwa dalam bentrokan warga dengan aparat saat unjuk rasa di areal PT Hamparan Masawit Bangun Persada atau HMBP di Seruyan, Kalimantan Tengah. Nah, Taufik di sini menekankan pihak kepolisian seharusnya memahami standar operasional prosedur atau SOP saat menghadapi masa unjuk rasa sehingga tidak ada korban jiwa. Nah, Polri juga diminta memastikan anggotanya untuk tidak membawa peluru tajam dalam menangani unjuk rasa ke depannya. Kepolisian seharusnya bertindak sebagai mediator dan bukan eksekutor dalam menangani sengketa warga dengan perusahaan. Nah, itu tadi pemirsa yang menjadi headline di media online pada hari ini terkait konflik Israel-Palestina memanas. DPR RI ingatkan pemerintah pastikan keselamatan WNI serta Komisi 3 DPR RI desak Polri usut penembakan warga di Kebun Sawit, Kalimantan Tengah. Kembali ke rekan Anggun. Terima kasih rekan Fitian yang telah menyampaikan sejumlah sorotan update dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini.
Saya Anggun Oktarini beserta seluruh kru yang bertugas dan di sini mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVRI Parlemen, Referensi Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang